Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film thriller psikologis dari Jerman. Berjudul, Gottnick Mommy. Spoiler di depan. Hati-hati dan jaga diri. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan dua anak kembar bernama Lukas dan Elias. Mereka baru saja pindah ke rumah baru di tengah hutan dan dekat danau. Ibu mereka dulunya adalah anggota paduan suara yang cukup terkenal di TV lokal. Suatu hari, Lukas dan Elias bermain peta umpet di sekitar rumah mereka. Saat menyadari bahwa ibu mereka telah pulang, keduanya langsung berlari untuk menemui ibunya. Namun, yang mereka lihat adalah seorang wanita dengan perban yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Wanita itu adalah ibu mereka yang baru saja menjalani operasi kosmetik di wajahnya. Hal ini membuat Lukas dan Elias cukup terkejut, tetapi mereka tetap patuh kepada ibunya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ibu mereka hanya memberikan perhatian kepada Elias tanpa alasan yang jelas. Dia hanya memberikan makanan dan minuman kepada Elias, bermain hanya dengan Elias, dan hanya menanggapi kata-kata Elias sementara Lukas diabaikan. Karena masih dalam tahap penyembuhan, ibu mereka juga membuat beberapa aturan baru, seperti rumah harus dalam keadaan benar-benar tenang, tidak boleh ada tamu, tidak boleh ada hewan, tidak boleh membawa benda dari luar, tirai rumah harus selalu tertutup, dan mereka hanya boleh bermain di luar rumah dengan tenang. Melihat perilaku aneh ibunya, si kembar mulai curiga bahwa di balik perban itu, ibu mereka mungkin bukanlah orang yang sama. Sang ibu juga bertindak kasar dan memukul Elias ketika dia nakal atau tidak patuh. Mereka berkomentar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ibu mereka. Hal ini membuat Lukas dan Elias semakin yakin bahwa ibu mereka bukanlah ibu mereka yang sebenarnya, karena ibu mereka tidak akan pernah memarahi mereka seperti itu. Dalam mimpi yang tampaknya dibagi oleh keduanya, ibu mereka berjalan ke hutan hanya dengan pakaian dalamnya. Dia membuka seluruh bajunya, lalu melepaskan perbannya. Kepalanya mulai kejang dan berputar-putar. Keesokan harinya, Lukas dan Elias sengaja membuat masalah sebagai bentuk perlawanan. Pertengkaran pun terjadi, dengan si kembar bersikeras ingin ibu mereka kembali. Ibu mereka berpikir bahwa anak-anaknya telah kehilangan akal. Ketika Elias mengatakan bahwa dia bukan ibunya, sang ibu menghukum dan memaksanya untuk mengatakan 10 kali bahwa dia adalah ibu kandungnya. Dia juga menyuruh Elias untuk berhenti berbicara dengan Lukas. Elias menjadi sangat sedih, mengetahui bahwa ibu mereka ingin memisahkan mereka. Beberapa hari pun berlalu. Lukas dan Elias masih membenci ibunya dan menginginkan ibu kandung mereka segera kembali. Pada hari itu, ibu mereka ingin bertemu dengan keduanya dan menyatakan bahwa dia tidak marah lagi. Ibu mereka langsung masuk ke dalam ruangan dengan wajah baru yang tidak ditutupi perban. Tetapi Lukas dan Elias masih ragu apakah dia benar-benar ibu mereka, bahkan setelah membandingkannya dengan foto lama ibu mereka. Sebagai bentuk permintaan maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, ibu mereka memberikan bumerang. Elias segera meminta izin kepada ibunya untuk bermain bumerang di luar rumah. Begitu ibu mereka membuka pintu belakang, anak-anak itu segera berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka melarikan diri ke kota dan akhirnya sampai di sebuah gereja tua dan meminta bertemu dengan pendeta. Pendeta itu berjanji untuk mengantar mereka ke kantor polisi untuk melaporkan penipu yang menyamar sebagai ibu mereka, tetapi dia menipu mereka dan membawa mereka kembali ke rumah. Pendeta itu meminta ibu mereka untuk menjelaskan, tetapi dia hanya berbicara secara samar-samar tentang betapa sulitnya keadaan sejak kecelakaan dan perpisahan tersebut. Ibu mereka kembali ke dalam rumah, tetapi tidak dapat menemukan Elias atau Lukas dimanapun. Akhirnya, dia menyerah dan menangis sampai tertidur. Malam itu, Lukas dan Elias melakukan sesuatu terhadap ibu mereka. Dia terbangun di pagi hari melihat kedua anaknya mengenakan topeng buatan sendiri dan menyadari bahwa dia terikat di tempat tidur. Si kembar telah mengikatnya sehingga tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Saat itulah, Lukas dan Elias mulai bertanya tentang keberadaan ibu kandung mereka. Ibu mereka bersikeras bahwa dia adalah ibu kandung mereka. Lukas dan Elias mulai membandingkan foto ibu kandung mereka dengan ibu mereka saat ini. Mereka bertengkar karena Elias mulai percaya bahwa ibunya adalah ibu mereka yang sebenarnya, sementara Lukas masih yakin bahwa dia bukan ibu mereka. Ketika ibu mereka sendirian dengan Elias, dia terus mencoba meyakinkan Elias bahwa dia adalah ibu kandungnya dan memintanya untuk membebaskannya. Perlahan-lahan, Elias mulai memotong ikatan di kaki ibunya, tetapi dihentikan ketika Lukas kembali dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Lukas menunjukkan bahwa tanda lahir di wajah ibu mereka mudah dihapus. Ibu mereka mengatakan bahwa tanda itu dihilangkan dalam operasi. Elias tidak mempercayainya dan menampar ibunya. Pada saat itu, Lukas dan Elias kembali bertanya tentang keberadaan ibu mereka sambil menyiksa ibu mereka dengan cara yang sangat kejam.
Penyiksaan yang mereka lakukan sangat gila. Ibu mereka diikat di tempat tidur selama berhari-hari. Dia mengompol di tempat tidur. Si kembar sempat melepaskannya dari ikatan untuk mengganti spray. Ibu mereka segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, si kembar telah memasang jebakan yang membuatnya jatuh pingsan. Wanita itu terbangun dalam keadaan tertempel di lantai ruang tamu. Elias mulai membakar rumah untuk menekan ibu mereka agar memberitahu yang sebenarnya tentang ibu mereka. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawanya, ibu mereka mengatakan kepada Elias bahwa dia akan berpura-pura bahwa Lukas masih hidup jika dia membebaskannya. Dia akan berpura-pura membuat sarapan untuk Lukas, apapun yang diinginkan Elias. Kemudian, dia dengan berlinang air mata menjelaskan kepada Elias bahwa kematian Lukas bukanlah kesalahannya dan memohon kepada anaknya untuk membebaskannya, agar mereka berdua bisa melanjutkan hidup setelah tragedi itu. Sekarang, semuanya terungkap. Lukas sebenarnya sudah mati. Lukas hanyalah halusinasi akibat gangguan identitas disosiatif, karena Elias tidak mampu menerima kematian saudara kembarnya. Ibu mereka awalnya pura-pura seolah Lukas masih ada di sekitar mereka. Bagi Elias, Lukas nyata, tetapi tidak bagi ibu mereka. Elias kemudian menantang ibunya untuk membuktikan bahwa dia adalah ibu mereka dengan mengatakan apa yang sedang dilakukan Lukas. Lukas sedang memegang obor di dekat tirai, tetapi, tentu saja, ibu mereka tidak bisa melihatnya. Elias kemudian mengambil obor dari Lukas dan membakar tirai tersebut. Api dengan cepat menyebar ke seluruh ruang tamu dan akhirnya melalap ibu mereka. Dia mati dalam kobaran api. Film ini berakhir dengan para pemadam kebakaran memadamkan api, tetapi tiba terlalu terlambat untuk menyelamatkan ibu mereka. Adegan terakhir film ini menunjukkan Elias dan Lukas berjalan melalui ladang jagung dan muncul untuk bertemu dengan ibu mereka. Ketiganya tersenyum dan berpelukan. Dan itulah akhir dari film Zgodnik Mommy. Sekarang, untuk penjelasannya. Wanita di rumah itu adalah ibu kandung mereka yang sebenarnya. Dia bukan penipu dengan niat jahat. Sebuah keluarga yang bahagia dalam rumah yang indah hancur karena perceraian dan kematian seorang anak. Semua yang ibu mereka coba lakukan hanyalah memulai kehidupan baru, dan dia melakukan ini dengan menjalani operasi plastik. Sebagai bagian dari awal yang baru, ibu mereka juga menjual rumah lama dan pindah ke tempat yang berbeda. Ibu mereka awalnya berpura-pura seolah Lukas masih ada di sekitar mereka. Namun, dia lelah akan hal ini. Sampai pada titik di mana dia bahkan memukul dan mengancam Elias untuk berhenti berbicara dengan saudaranya yang sudah meninggal. Akhirnya, di akhir film, kita diperlihatkan potret keluarga sempurna ini yang larut menjadi abu. Jelas bahwa bingkai ini adalah representasi ironis dari bagaimana kehidupan mereka akan berakhir tanpa kecelakaan yang merenggut nyawa Lukas. Keberadaan Elias setelah kebakaran tetap menjadi misteri. Jangan lupa untuk subscribe untuk video-video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.